Saking pundi, Mas? Apa? Saking pundi? Saking Pulau Sari. Purwosari pundi? Bukan. Moga. Oh, moga langsung asli gini. Di ICC. Oh, oke. Waktu ngaren rame biasanya sepi kok, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Warjo 89 channel YouTube. Alhamdulillah baru sampai di makom Syekh Maulana Samsudin, Kelurahan Sugih Waras, Kabupaten Pemalang. Ini dengan Wapur Al dan Pak Haji Roi. Kita sampai istirahat dulu. Habis ini kita akan ziarah ke makom Syekh Maulana Samsudin. Oke. Geografinya juga ada buku biasa. Mas, kalau Masnya belum ngerti Apanya? sejarah sing Ada sejarah. buku, ada bukunya. Udah beli tapi sekarang kita belum tahu singkatnya. Katanya dulu laut itu udah sampai dari sini ya? Dari sini. Saya ke sini, laut sini di laut. Oh, dari sini. Iya. Nah, Masnya namanya siapa tadi? Saya, Hah? Fauzan. Fauzan. Iya. Oh ya. Saya memang asli ini cuma Asli sini. tahu untuk silsilah lebih itunya. Oh. Gitu aja. Enggak, dulu laut katanya sampai dari sini Iya, nih. Ini batas sininya batas apa? Pantainya sini. Dari pohon tuh. Iya. Pohon itu. Iya. Berarti ini sumur ini dulu di pinggir pantai. Oh, sumur ini. Iya, ini kan bisa. Kok bisa nyusut ke sana ya maksudnya? Iya. Itu bisa nyusut jauh kira-kira 60 meteran ya? Iya, ya namanya aromahnya. Orang asam. Ini juga apa? Pohonnya kan empat jenis. Ada pengkudu, ada kalau orang sini namanya kecacil, terus satunya itu. Oh, pohon ini Iya, empat ini. jenis pohon Iya, ini. empat jenis Jadi pohon. bukan satu pohon. Bukan. Yang dibuat istimewa itu jadi 4 pohon jadi satu gitu. Iya, itu. Nah, Oh. Nah, kalau sumurnya ini Mas, itu asin apa tawar ya? sumurnya buat minum. Buat minum? Buat minum ya. Dulu masyarakat sini kan pada ambil minumnya di sini-sini. Oh, tawar ya, padahal Tawar, iya. uniknya itu dekat laut bisa tawar ya. Iya. Ya aromahnya dari Karena Syekh Maulana Samsudin. Ya. Oh, jadi ini pantesan pohon ini istimewanya itu ya. empat jenis pohon. Pohon apa aja tadi, Mas? Kudu, terus apa itu kayak Pohon mengkudu. ya. Terus kecacil lah orang-orang Kecacil, sini. terus? Apalagi ini. Untuk lebih jelasnya langsung ke itu Oh. aja nanti saya tunjukin sama. Oh ya, nanti saya mau tahlil dulu ya. Oh, iya. Oh, istighosah dulu ya. Nanti atau langsung ke sini. Oke. Makasih, Mas. Tak Iya. minum airnya dulu, Iya, Mas. Oke, kita coba air sumur. Ini sangat unik ya, karena sumur ini berdekatan dengan laut, tapi rasanya tidak asin, tapi airnya tawar. Ini sumurnya nih. Kalau ini ikan hiasan bukan sumurnya, dalamnya ya, Pak. Dalamnya ya. Nah. Nggak ada pakai gelas ya?
Resiki al, cuci al. Dulu ya ono. Airnya tawar ya? Heeh. Tawar, gak asin. Pak laut. Santai-santai. Ini Pak Roy sampai ngomongin takon-takon. Ini mau Ini cerita, mau cerita, cita-cita. terus mereka ini kalau dengan cerita, Ah, nggih. Bahasa Jawa men penak. sebenarnya kan pengen tanya sebenarnya Syekh Samsudin itu siapa, masih dari mana, keturunan dari mana, apakah asli orang Sugiwaras ya? Apa? Ini? Ibu musafir mah. Oh, maksudnya deketin biar kedengeran ah. Asli Timur Tengah. Nah, kita kafir mau jahilnya ya. Kalau menampilkan cerita tentang Mbak Samudin, kalau senangnya dua masanya mawon. Nggih. Artinya kalau betul sakit asal usulnya kalau betul sakit aturan kan Oke. sakitnya sawontene. Sawontene. Nggih kawan. Nggih. Sampang ngertosan ibu. Iya, ngerti sampean sapa. Nggih. Ngeten. Boleh nggih. Nggih kata-kata yang tertata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang pertama-tama mengucapkan salam senantiasa memayatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam dipun aturaken kangge junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi terus bejang asal sahabatipun dan dinten kiamah. Amin Allahumma amin. Temriki kalau pada cerita singkat tentang Wali Samudin. Waliullah Syekh Samudin. Ketika beliau wafat teng daerah mriki, kita cerita nggih. Ketika wafatnya mawon. Oh, wafatnya mawon. Nggih. Ketika wafat teng daerah mriki niku daerah mriki dalam keadaan tasih hutan atau alas. Oh. Nggih. Atau dengan kata lain beliau itu mati dalam keadaan jauh dari pemukiman penduduk alias terlantar ada yang rawat. Tapi Allah itu maha memuliakan seorang hamba yang dikasihi sehingga terjadilah keajaiban. Pada waktu itu ada kapal dagang yang mau menuju arah barat, itu kapalnya berhenti secara nggak wajar. Artinya arus air atau arus angin itu nggak ada perubahan. Tapi ujuk-ujuk berhenti. Tersandar di sini. Enggak di tengah. Oh, di tengah. Di tengah dulu. Akhirnya Musa karena ada keanehan kapal, akhirnya kan musyawarah kan. Loh bagaimana kapal tadinya lancar kok nggak lancar, terus angin masih aja, masih biasa, arus air juga masih biasa. Akhirnya anak buah kapal musyawarah sebaiknya dialihkan haluan kemana. Ada yang muncul pendapat sebaiknya kapal dialihkan haluan sebisanya jalan. Ternyata bisanya jalan cuma ke arah pantai sini atau ke selatan. Seakan-akan ditunjukkan. Iya kayak ditunjukkan itu. Nah di tengah-tengah perjalanan itu ada cahaya muncul yang tadinya nggak ada, sehingga memudahkan kapal tersebut untuk menyampai ke pantai. Artinya bisa lurus dalam berlayar. Nah, setelah kapal itu mau kandas, kapal kan sebenarnya kan syarat muatan. Karena mau berdagang berarti syarat muatan. Ya. Tujuannya ke arah barat mau ke Batavia atau Betawi, belum sampai Jakarta seperti sekarang belum. Iya. Setelah kapal mau kandas, dilabuhkan secara teori ilmu laut ya, dilabuhkan supaya nggak terdampar. Terus anak buah turun pakai skoci atau perahu kecil dan dilacaklah sumber cahaya semalam. Ya, yang sumber cahaya kan dari darat kan. Dilacaklah sumber cahaya semalam yang kelihatan dari kejauhan, ternyata sumbernya adalah dari jasad orang yang sudah nggak bernyawa. Kalau demikian kan dirawatlah beliau di daerah ini, dimakamkan singkat cerita selesai, terus naik kapal lagi melanjutkan perjalanan menuju arah barat ke Batavia atau nama yang lain.
dengan husnudzon bahwa kita telah merawat di antara orang-orang yang mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tanda-tandanya kita dalam berdagang nanti akan mendapat berkah dari Allah yang enggak seperti biasanya. Ternyata sampainya di dagang husnudzonnya dibenarkan oleh Allah. Artinya usaha dagangnya untungnya berlipat ganda. Atau kalau dicerna dengan otak itu yang ngasih harga justru yang membeli bukan yang menjual. Yang punya taruhlah ibarat harga sekarang yang punya barang paling seharga 10.000, kala itu bisa berlipat-lipat. Terus bahannya bisa berebut. Jadi menambil barang yang harganya sangat terbiasa menjadi luar biasa untungnya berlipat ganda sih. Akhirnya semakin yakin bahwa husnudzonnya itu dibenarkan oleh Allah lewat tindakan tersebut, sampai semakin yakin bahwa beliau ada di antara orang-orang yang mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata karomah tersebut julukan Mbah Samjid adalah Mbah Keramat. Ya. Setelah demikian para anak buah kapal tersebut itu sering berziarah. Kalau langsung ziarah mereka. Kok yang orang pedagang tadi itu yang dari Bugis kalau nggak salah saya baca dari buku itu ya, itu istilahnya ngerti ini namanya Samsudin, Yai Maulana Samsudin itu dari mana itu Mas? Itu jangan dipotong dulu. Iya. Iya, itu nanti. Iya. Iya, pertanyaan belakang. Jadi supaya selesai saya ceritakan dulu. Setelah demikian sering Wong Salwangsul berulang kali berziarah di makam sini. Sehingga suatu ketika Allah membuktikan karomah wali lewat orang tersebut. Semakin yakin bahwa beliau tadi antara orang-orang yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu mendapat kemakmuran yang melimpah dari Allah. Sehingga dengan kata lain yang tadinya merasa berjasa menjadi berbalik merasa berhutang jasa. Nah, karena gitu kan. Nah, setelah demikian para anak buah kapal tersebut musyawarah lagi ingin bikin kenang-kenangan kepada beliau, sesuatu amalan atau suatu tindakan yang tepat supaya kedepannya singkat itu masih musyawarah, masih lulusan lagi. Yang kedua mencarikan seorang juru kunci. Alhamdulillah waktu itu mendapat juru kunci dari wilayah yang antara 2 kiloan lah ke arah barat atau perbatasan arah Tegal. Masih wilayah Pemalang tapi mau perbatasan Tegal. Dari jaraknya antara 2 atau 3 kilo lah. Setelah di sini ada juru kunci tersebut, maka suatu ketika dari anak buah raja jalan-jalan ya, di pantai yang melihat ada makam yang ada kayaknya yang ada tanda-tanda perawatan, tanda-tanda dirawat kan dimata-matain kan. Suatu kali kelihatan yang rawat dan dideketin minta keterangan ternyata beliau adalah katanya namanya Waliullah Syekh Maulana Samsudin. Nah, untuk kedepannya berkat dari tindakan yang tepat itu dengan izin Allah, ya akhirnya kan sampai sekarang bisa diziarahi. Jadi cerita Mbak Sumi itu nggak putus sebenarnya. Cuman waktu itu kan orang jalan yang langsung dibukukan kan enggak. Iya. Iya. Jadi kayaknya untuk nama yang detailnya itu kayak terputus padahal enggak. Adapun tanda-tanda karomah beliau adalah ketika saya kecil itu pantainya itu di jarak antara sumur ya tahu ya, sumur yang ada kendi-kendinya itu. Iya. Itu paling jaraknya ke pantai itu 7 meter. Bahkan ketika air pasang itu bisa masuk ke sumur airnya. Sesekali kadang-kadang masuk ke sumur. Nah, tapi alhamdulillah kan sekarang kan semakin ke sana. Jadi dulu Gapura itu udah laut, Pak. Oh, Gapura itu udah laut. Udah laut. Ya, Gapura pintu masuk ini ya? Iya, udah laut. Gapura pintu masuk ini udah laut. Udah laut. Saya ngalamin itu udah laut. Maaf, berarti belum lama itu. Ya hitungannya tuh ya. Kira-kira. Ya saya ngalamin lah bahasanya. Saya ngalamin waktu itu ya saya antara umur 7 atau 10 tahun atau paling tua. Sekarang sedangkan emasnya umurnya berapa? Saya alhamdulillah sekarang udah 57. 57. Mas Am tadi namanya itu? Ahmad Sonani. Ahmad Sonani. Iya. Asli sini ya? Iya, dekat sini ya. Terus kan gini. Dengan adanya kejadian alam tersebut, nah, kan harus dicerna juga dengan otak kan? Iya. Karena apa? Karena
pantai-pantai yang lain itu abrasi atau daratan termakan laut. Iya. Karena ya gitu Iya. pada umumnya. Ah, Nah, dengan adanya kejadian itu kan kejadian yang besar aslinya sih. Mengapa besar? Karena kalau di Uruk juga dananya gede. Tapi di sini alhamdulillah alami atau dengan agamis bismillah. secara alami laut itu bergeser sendiri ya Iya, sampai ke sana iya, sekitar alhamdulillah, iya. kurang lebih ada 60 meter Mas. Ada alhamdulillah ada insyaallah. 60 meter Iya, dari yang iya bahkan kayaknya hampir ratusan meter kayaknya. Iya, hampir ratusan meter. Kayaknya hampir jadi mendekati. ombak itu dulu nyampe di Gapura masuk pintu Iya. masuk ini ya. Enggak, Batu Gapura itu udah laut. Gapura pintu masuk ini. Iya, udah laut. Gapura yang baru itu. Yang kita undak-undak itu ya. Iya, itu dulu saya ngalamin udah laut. Tapi alhamdulillah masih semakin ke sana, semakin ke sana, semakin ke sana. Ini menurut saya itu kejadian yang besar dan diberikan kepada orang yang diberi karomah lah untuk muliakan seorang hamba yang diberi karomah kayak gitu insyaallah. Kalau secara otak yang apa ya, keyakinan lah. Nah, itu diantaranya kayak gitu. Dan satu lagi tanda-tanda karomah beliau adalah bahwa adanya peziarah kan tidak diundang. Iya. Kadang-kadang bisa 3 bis bacanya Yasin. Itu kalau orang undang berapa duit itu? Kan Mbak sini kan pengurus kan nggak minta kan, tapi dia dengan sukarela baca Yasin padahal 3 bis. Nah itu kan berarti ada suatu keajaiban karomah Setiap tersebut. ini ada setiap hari pasti ada peziarah. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kemarin kita waktu ke sini tuh bareng dengan orang-orang Banten yang tidur di sini. Iya. Ya, itu alhamdulillah kayak gitu. Terus di antara tanda-tanda ada yang bicara itu termasuk tanda-tanda karomah ya. Iya. Terus alhamdulillah saya pernah waktu pertama jadi juru kunci itu saya pernah dikasih dengar ada peziarah yang gaib atau yang nggak nampak mata. Ada suaranya. Gitu. Ada suara tapi nggak nampak. Masnya takut nggak itu saat itu? Alhamdulillah enggak. Enggak. Ya mungkin semua kan dengan izin Allah. Iya. Iya, itu juga yang masih mengasih dengarkan Allah. Ngasih apa? Iya, pendengaran itu kan Allah. Intinya insya Allah niatnya untuk meyakinkan peziarah. Kala itu saya duduk di sini sendiri, udah lagi musim hujan musim rendang kayak gini, tapi rendang yang masih baru kan ombaknya deburannya gede, ya bisa merungsung lah Iya. di telinga. Terus hujannya juga gede. Kala itu saya di sini duduk sendiri menghadap ke selatan, itu hitung-hitung uji nyali cara bahasa Iya. sekarang di TV. Tiba-tiba saya dengar ada suara tahlil yang lama sekali dan suaranya pelan Pak, nggak terburu-buru. Artinya tartil lah. Setelah gitu saya sampai suudon. Itu mengapa orang mungkin jauh-jauh dari tempat sendiri rumah datang ke sini maka tahlilnya kok lamanya kok di musola. Ibarat orang ngomong baru mingkem, itu suaranya baru pindah ke dalam makam. Tiba-tiba suara pindah ke dalam makam, akhirnya saya kan baca subhanallah kan. Subhanallah, ternyata ini dari tadi memang peziarah. Ternyatanya suaranya masuk ke makam. Tapi ketika saya deketin pintu makam, suara keluar lagi. Ketika saya mundur, suara masuk lagi. Ketika saya dekat, suara keluar lagi. Saya ulangin berkali-kali sampai 3 kali. Karena untuk meyakinkan bahwa saya itu sebagai orang petugas, jadi ketika cerita harus benar-benar sudah greget lah. Kayak gitu kan. Jadi dalam cerita itu kan logatnya bisa dibaca kan. Saya ini bikin bangga karena kayak gitu. Berarti kalau istri nggak ada yang tahu. Gimana? Istrinya saya Samsudin. Nah itu apalagi? Ya iya menurut buku kan Putra putri. Iya ini kan saya tadi kan ngomong bahasa yang akhir ujungnya saja. Jadi karena beliau itu seorang musafir berdakwah Islam di daerah sini, ya terus bahasanya kena musibah yang sampai meninggal dunia. Begal, kalau nggak salah di buku itu diciptakan begal. Iya itu bisa iya bisa enggak. Yang penting kita cerita untuk takdim kepada beliau, nggak usah cerita yang bahasa yang rumit-rumit. Iya. Karena insya Allah dengan kita takdim itu insya Allah ceritanya nggak neko-neko dan bahasanya nggak gegabah, nggak gampang asal cerita, nggak bikin-bikin, nggak ngarang-ngarang yang di luar kemampuan. Karena gitu insya Allah cara supaya takdim gitu loh.
setelah ada bicara kayak gini kan saya kan ketika saya menyampaikan ke bicara kan yakin kan. Nah, dalam keadaan sudah saya bisa ibarat orang ngantongin cerita sudah dibuktikan berkali-kali lah, sudah diyakini gitu. Ya itu diantara tanda-tanda karomah waliullah Syekh Maulana Samsudin. Nah, dari pemerintah setempat itu Juli pertama itu dikasih hadiah sebidang tanah yang sangat luas waktu itu, dikasih apa ya upah lah dari raja dari setempat. Dulu kan yang mungkin seorang adipati barangkali. Ya, demikian cerita singkat dari saya, ya kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nambah mas, Iya. masalah air sumur, awit dahulu itu sudah tawar. Alhamdulillah tawar. Lah itu kan kayak gini. Jadi insya Allah itu juga diantara tanda-tanda karomah wali. Karena di daerah pantai rata-rata itu asin. Ya, dan juga bahasanya kayak gini. Jadi yang nggak asin itu bukan cuma satu titik di daerah sini, termasuk di wilayah saya dulu. Padahal kan jaraknya antara 500 meteran kan. Ya. Tapi alhamdulillah juga ke bawah. Pokoknya lingkungan sini. Di lingkungan sini dekat sini itu dulu Asin. Dulu awalnya asin nggak? Hah? Air sumur di sini asin nggak dulu? Pokoknya daerah pantai malah justru untuk orang kidulan itu kalau nyari orang air untuk minum nyarinya ke pantai sini, daerah pantai Ada sederhana. nggak dulu sumur yang dekat-dekat sini asin gitu? Nggak ada. Langsung tawar semua. Alhamdulillah. Ya itu kan katanya kan gini bahwa yang nama ulama atau wali kan rahmatan lil alamin. Begitu juga yang nama karomah kan juga rahmat kan, rahmat untuk alam. Kan kayak gitu. Jadi nggak monoton cuma segitunya kan enggak. Tapi pernah surut nggak pas sumur ini pernah kering atau apa? Ya kalau Musim kemarau kering. jangkauan untuk kebutuhan orang yang ngambil untuk hajat lah, Iya. insya Allah ya cukup, nggak pernah kering, Nggak pernah kering bang. nggak pernah kering. Tapi kan karena sekarang ini kadang-kadang orang itu berambisi, ya kadang dimasukin botol sampai berbotol-botol. Ada yang untuk mandi, untuk wudhu kan, jadi kadang-kadang kan lama nunggunya kan. Iya, tapi ya ditunggu nanti ya penuh lagi juga kan. Karena ya kan untuk hematnya kan harusnya cuma untuk minum. Ya itu pun harusnya ya Kalau- yang lain. Kalau selama Mas jadi juru kunci di sini pernah nggak air laut tuh ke atas? Maksudnya ke atas ke tempat parkiran atau apa? Segede-gede selama Mas kan udah 57 tahun nih. Iya, iya. Sejak di SD sini pernah nggak air laut tuh naik ke atas kemudian ke tempat parkiran yang pintu masuk sini pernah nggak air laut? Nggak pernah, cuman saya pernah nyampe ke jalan. Oh pernah ke jalan. Iya, ke jalan pernah. Saya ngalami baru sekali. Itu sampai yang kerikil-kerikil segini ini pada naik nih ke ini, ke jalan. Pernah ngalamin sekali. Tapi ke jalan, cuman sampai ke jalan. Iya, iya. Nggak nyampe ke parkiran, nggak nyampe. Itu ya mungkin kayak gitu bahasanya. Yang namanya wali kan bahasanya keajaibannya luar biasa. Karomah kan keajaibannya luar biasa. Terima kasih Pak Sarana. Oh iya, sama-sama. Ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Mas, Sun, Oh ya Allah, barakallah. Terima kasih. informasinya lebih memantapkan menjauh-jauh dari kita dari Temanggung. Oh iya iya iya. Iya. Ada Sun. Di sini dulu nih, nah maksudnya air laut itu dulu sampai ke sini nih, air laut nih. Nah. Yang kono tuh yang sumur kono kok. Iya, batasnya ombaknya sampai ke sini ini. Ini di sini udah laut. Di sini tuh gerbang masuk itu udah laut. Sini gerbang laut itu sudah laut. Kita akan ngukur nih tempat parkirannya nih. Ya. Sekarang itu kalau kita lihat ukur sekarang. Nah. Ini jalan raya. Nah, sampai kurang lebih itu sekitar 40 meter ya. 40 meter.
Inilah karomah dari Syekh Maulana Samsudin. Ini laut ya guys. Nah, ini sekarang ini lautnya seperti sini. Jadi jaraknya itu sekitaran 60 kilo, 70 kilo, 70 meter, 60 sampai 70 meter dari gerbangnya.